Terima kasih semuanya, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai materi kita berkaitan dengan massage. Massage kita di sini adalah spot massage. Berkaitan dengan spot massage itu tujuannya adalah untuk memberikan percepatan recovery ke atlet-atlet seperti dia, dan dia lagi. Ya. Sorry semua, ini sambil sama ini pasukan botrek borokok. Dan tadi kalian udah disapa kan sama Olimpian kita? Ya, disapa kan sama Olimpian kita tadi? Wah, suatu kehormatan buat kalian disapa sama Olimpian kita. Ya. Oke. Massage kita bertujuan adalah untuk recovery ya, recovery. Maksudnya recovery apa? Untuk mempercepat pemulihan kondisi dari atlet kita. Ada berapa manipulasi yang teman-teman sekalian bisa sampaikan ke atlet-atlet kalian? Secara umum ada 7, Pak. 7? Apa saja 7 tuh? Mohon izin, Pak. Ada shaking, stroking, petrissage, friction, taptomen atau procession, kemudian vibration sama effleurage. Itu, Pak. Terus? Ya, ada lagi? Walken, Pak. Yo, 9 apa saja tuh 9? Effleurage, petrissage, staking, tapotemen, friction, Walken, vibration, spin rolling, sama stroking. Udah semuanya 9, benar? Iya, Pak. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan effleurage. Bagaimana cara melakukannya effleurage? Effleurage itu mengurut sesuai dengan alur otot ya. Mengurut. Jadi kalau alur otot itu mengarah ke ada kelompok otot, nah itu kita urut mengarah ke jantung ya. Itu effleurage. Tujuannya adalah apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan pemulihan terhadap asam laktat yang ada di dalam otot untuk segera dikembalikan ke jantung ya, atau dikembalikan ke hati, ke liver untuk diolah kembali, sebagian lagi dibuang yang sudah tidak bisa terpakai, yang berikutnya lagi bisa dipakai, digunakan untuk energi berikutnya lagi. Terus tujuan berikutnya lagi adalah untuk mendeteksi di mana terjadi atau terdapat myoglosis. Myoglosis itu apa? Myoglosis itu adalah timbunan-timbunan asam laktat. Ya, myoglosis itu ditandai dengan kalau kita urut, kalau kita usut ya, itu ada gerenjelan-gerenjelan gitu. Ya. Itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui itu. Siang, Coach. Ini komandan saya nih. Nah, berikutnya lagi ada yang kedua. Yang kedua itu yang disebut dengan petrissage. Petrissage. Petrissage itu memijat. Ya. Memijat, menghancurkan dari kelompok-kelompok atau myoglosis atau yang disebut dengan benjolan-benjolan yang ada di otot, itu dihancurkan dengan yang dimaksud dengan petrissage. Kemudian shaking itu mengguncang, ya, mengguncangkan kelompok otot tadi untuk pengangkutan sisa-sisa pembakaran ke berikutnya lagi ke dalam jantung atau ke dalam liver untuk diolah kembali.
Ada apa saja tadi sudah? Evaluasi, petrisase, kemudian apa? Checking ya. Checking. Nah, checking itu tujuan yang berikutnya lagi adalah menempatkan kepada tempat yang sebelumnya atau ke tempat yang sesuai dengan tempatnya. Itu yang disebut dengan checking ya. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan friction. Ya, friction. Friction itu adalah menggerus. Ya, menggerus. Caranya seperti apa nanti kita bisa lihat di video-video yang nanti insya Allah saya kirimkan. Ya, friction. Kemudian ada lagi yang disebut dengan vibration. Bedanya friction sama vibration adalah kalau friction itu menggerus, bergerak. Kalau vibration itu dalam satu titik kamu getarkan, ya, gitu ya, digetarkan saja. Tujuannya apa? Di antaranya adalah keduanya adalah untuk menghancurkan sisa-sisa pembakaran yang ada di otot berkaitan dengan asam laktat yang harus didaur ulang lagi. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan sudah berapa tadi, Mas? Mbak? Sudah berapa kali? Sudah berapa saja tadi? 5, evaluasi, petrisase, checking, friction, vibration. Ya. Kemudian ada berikutnya lagi ada tapo temong. Tapo temong itu memukul-mukul. Ya, memukul-mukul. Caranya seperti apa? Nih, seperti ini. Ya, dipukul-pukul di bagian ototnya. Ya. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan walking. Walking itu adalah mengurut melintang otot, ya, mengurut melintang otot. Nah, ini tapo temong, ya, ini termasuk tapo temong ini, ya, ini yang dipraktekkan sama atlet saya yang namanya Barni Subarni ini, ya. Itu namanya tapo temong, ya. Oke. Oh, nggak mengakuin aku pelatihnya dia. Oke. Saya cari pelatih lagi dia. Sorry ya, kalian digodain sama penggoda-penggoda ini. Jadi, oke. Ada walking sudah, kemudian berikutnya lagi skin rolling. Skin rolling itu ada ngerol di kulitnya ya. Itu banyak dilakukan di punggung ya, banyak dilakukan di punggung. Ya, itu yang disebut dengan skin rolling. Ya, caranya bagaimana di punggung itu dari bawah, dari lower back itu dicubit kulitnya, kemudian ini bergerak ke depan, ya, gitu. Itu caranya seperti apa? Ada di satu titik, ya, ada satu titik kelompok otot. Nah, kemudian kelompok otot itu kita evaluasi secara berulang-ulang di situ. Itu yang disebut dengan stroking. Berikutnya apa lagi? Satu lagi. Oke. Dari 9 itu ya adalah manipulasi gerakan massage yang akan kita pelajari ke depan ya. Nah, 9 manipulasi gerakan itu kita akan tidak semuanya kita gunakan dalam sekelompok otot. Oke. Saya pikir itu yang bisa kita kelola untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Izin Pak bertanya Pak. Ya, suaramu kecil banget. Pak, kalau misalnya kita sedang memegang orang gitu Pak, ada nggak sih Pak urutan apa yang tadi Bapak sebutin itu apa duluan gitu Pak yang harus dilakukan Pak? Oke, strukturnya adalah yang pertama itu adalah hamstring ya. Yang harus dipegang itu hamstring. Kemudian di gastrok ya atau di betis, kemudian di calcaneus atau yang disebut dengan tumit. Itu satu. Ya. Kemudian naik ke gluteus atau pantat. Paham? Setelah pantat baru nanti ke lower back, upper back. Habis itu ke apa ya? Trapezius ya. Tengkuk bahu itu apa? Trapezius ya. Sorry, saya ada banyak lupa nih. Ya, ke tengkuk bahu. Setelah itu kita di bagian kebalikannya, yaitu di bagian depan badan, itu ada di quadricep.
Setelah itu quadriceps itu paha bagian depan, kemudian ada di tibialis itu di otot yang ada di tulang kering itu ya, nempel di tulang kering itu tibialis, kemudian ada nah, setelah itu baru naik ke pectoralis, abdominalis, lengan atas bawah, kemudian ke telapak tangan, setelah telapak tangan ke terakhir ada di kepala. Itu urutannya seperti itu. Oke, saya tambahin jenis-jenis manipulasi yang akan kita gunakan di setiap bagian tubuh kita ya. Kalian bisa ini direkod terus ya, direkod terus ya. Pak. Jadi yang pertama itu di paha atau di hamstring itu ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, ditutup lagi dengan effleurase lagi. Ya. Nanti teknik geraknya nanti saya coba saya kirim ya, intinya itu. Kemudian di gastrocnemius atau di betis itu ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, ada effleurase lagi. Paham? Berikutnya lagi di calcaneus atau di tumit itu ada yang namanya effleurase sama petrisase, tutup lagi effleurase lagi. Ya. Terus kalau di gluteus atau di pantat itu ada effleurase, ada tapotemong, ada friction, ada Vulcan, tutup lagi effleurase lagi. Kalau untuk di lower back, upper back itu ada effleurase, kemudian ada friction, kemudian ada Vulcan, ada tapotemong, kemudian ditutup lagi dengan effleurase lagi. Kalau sekiranya perlu ditambah dengan skill rolling. Gitu. Terus berikutnya untuk bagian tengkuk bahu itu ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, tutup lagi dengan effleurase. Ya. Terus berikutnya lagi, terus kita beralih ke badan bagian depan yaitu di quadriceps. Quadriceps itu ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, kembali lagi effleurase lagi. Kemudian di tibialis sama, ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, kemudian ada effleurase lagi, ditutup. Kemudian di metacarpal metatarsal ada effleurase, ada petrisase, ada shaking, tutup lagi effleurase lagi. Ya. Terus kita naik ke bagian pectoralis. Pectoralis itu ada effleurase, kemudian ada friction, ada ya. Terus berikutnya lagi di abdominalis itu ada effleurase, kemudian ada shaking, ada Vulcan, kembali lagi tutup effleurase lagi. Ya. Kemudian di lengan ada effleurase, petrisase, shaking, terus tutup lagi dengan effleurase lagi. Itu sama juga di telapak tangan ya, telapak tangan depan belakang ada sama juga itu. Terus berikutnya lagi di kepala. Di kepala itu ada effleurase, ada setelah effleurase itu ada petrisase, tutup lagi dengan effleurase lagi. Jadi hanya ada 2. Ya. Nah, teknik melakukannya seperti apa? Nanti akan coba melalui video nanti saya kirim. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sekaligus menjawab bagian mana tadi yang disebutkan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mau belum izin ada, bertanya, Pak. Ya. Apa benar kalau misalkan kita habis olahraga pijitnya bukan sport massage gitu Pak, kayak pijit tradisional itu malah bikin otot kita jadi mengecil gitu, benar gak Pak? Ototnya jadi gimana? Ototnya jadi nggak berkembang dengan baik itu Pak, jadi istilahnya yang tadinya udah kebentuk jadi balik lagi ke semulanya gitu Pak. Apa benar gitu Pak? Gini, secara langsung saya belum pernah
mendapetin kasus itu. Tapi yang jelas begini, setiap kali kita beraktivitas itu kalau kita massage itu kan tujuannya adalah untuk recovery, mempercepat recovery, membantu mempercepat pemulihan, gitu. Jadi sekarang tergantung dari massage-nya itu seberapa atau deep-nya itu seperti apa. Kalau massage-nya di sport massage ini sekedar pemulihan atau menghilangkan rasa menghilangkan sisa-sisa pembakaran yang ada di otot, itu sih nggak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin kalau melakukan pijatnya itu sampai yang menyakitkan, sampai itu akan berpengaruh pada otot-otot yang sedang kita latih. Begitu. Nah, kalau kita latihan jarum-jarum, itu sebenarnya nggak boleh dimasas. Sore muscle ya, jarum-jarum. Karena apa? Itu lagi ada terjadi adaptasi otot terhadap beban latihan. Sehingga pas rabut otot itu terjadi perobekan karena adanya penambahan volume otot. Nah, itu terjadi perobekan. Kalau kita lakukan massage, itu akan memperlebar atau memperparah dari robekan-robekan yang ada itu. Gitu. Nah, yang bisa kita ketahui kalau lagi kondisi seperti itu, habis melakukan beban latihan, itu kita kasih yang namanya high protein. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan dan volume otot itu segera terbentuk. Gitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Masalah boleh atau enggak itu bukan dari apa ya di massage boleh atau enggak, tapi kalau kita lagi latihan yang namanya latihan strength, nah kalau ada terjadi sore muscle atau perubahan adaptasi otot, itu kan pasti ada yang disebut dengan jarum-jarum, perasaan jarum sakit-sakit gitu loh kalau buat gerak, ya kan? Nah, saat terjadi kondisi yang seperti itu, teman-teman sekalian itu nggak boleh dimasas. Yang boleh dimasas adalah kondisi saat nggak ada masalah itu, gitu. Karena ada terjadi perubahan itu tadi, adaptasi otot. Itu secara fisiologi, ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa dipahami. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup Pak, teman-teman mungkin. Cukup? Cukup semua? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong dipelajari video-video yang saya sampaikan, saya kirim, dipelajari, dipraktekin. Ya, selama saya pergi, selama saya berada di luar negeri, karena ada perbedaan jam di sana, ya, dan kegiatan yang padat di sana, saya kemungkinan besar nggak bisa Zoom dengan teman-teman. Jadi, tolong nanti dipelajari dari video-video yang saya kirimkan, dipelajari, dilihat, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Ya, adakan diskusi dengan teman-teman yang lain, diskusikan caranya seperti apa, benar atau tidak. Ya. Nanti kalau saya sudah sampai di Indonesia lagi, nanti kita coba range kegiatan dengan kita bertemu dengan menjalankan protokol kesehatan dulu, kita adakan swab dulu, antigen aja yang cukup lah, swab antigen. Nanti kalau misalkan kalian setuju, kita ketemu seharian, misalnya hari Sabtu kita seharian kita ketemu untuk bahas materi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada masukan? Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Waalaikumsalam. Hai. Mungkin cukup Pak. Nih, kalau yang suka bulu tangkis, tahu ini pasti. Saya nggak tahu, Mas. Rika Sugiarto. Siapa ya? Penyanyi dangdut. Rita Sugiarto.
Nah, ini 4 dia. Oke, ada yang perlu sampaikan lagi nggak? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas? Insya Allah jelas Pak. Oke, Jelas, Pak. terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan. Ya, tolong doakan saya selamat sampai tujuan, sampai balik lagi ke Indonesia, dan tolong doakan juga mudah-mudahan tim Indonesia bisa bawa piala pulang. Ya. Amin, Amin. Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Sorry dengan kondisi yang ada. Kalian dialihkan fokusnya oleh adik-adik saya ini, ya adik-adik kita ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.